Tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Aceh, salah satunya akibat anomali cuaca La Nina. Sejumlah bencana hidrometeorologi terjadi di berbagai wilayah tanah air seperti tanah longsor, angin kencang, hingga banjir bandang. Lalu bagaimana warga menyikapi anomali cuaca La Nina yang terjadi bersamaan dengan ancaman gelombang ketiga pandemi akibat Omikron? Berikut penjelasan Lady Marina terkait anomali La Nina. Pemirsa, selain menghadapi ancaman gelombang ketiga akibat varian Omikron yang tiba di tanah air, Indonesia juga patut mewaspadai fenomena anomali cuaca La Nina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait fenomena anomali cuaca La Nina yang diprediksi akan terus berlangsung hingga Februari 2022 mendatang. Peringatan dini ini didasarkan pada pengamatan permukaan suhu air laut di Samudra Pasifik. Lantas, apa yang dimaksud dengan fenomena anomali cuaca La Nina? Fenomena La Nina merupakan suatu kondisi penyimpangan atau anomali suhu permukaan air laut di mana Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah yang menjadi lebih dingin dibandingkan dengan kondisi normalnya. Nah, situasi ini menyebabkan tekanan udara pada Samudra Ekuator bagian barat sehingga menyebabkan atau mendorong pembentukan awan dan mengakibatkan curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normal. Jika didasarkan pada pengamatan La Nina pada tahun 2020, maka peningkatan curah hujan terjadi mulai dari November 2021 hingga Februari 2022. Dan peningkatan curah hujan tersebut terjadi di wilayah Indonesia seperti diantaranya adalah Sumatera bagian selatan, kemudian bergeser ke Jawa, kemudian ke Bali, NTT, naik sedikit ke bagian Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi bagian selatan. Potensi La Nina kali ini diprediksi tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, dengan peningkatan curah hujan kurang lebih 20 hingga 70% di atas normal. Nah, perakiraan wilayah yang terdampak La Nina berpotensi akan meluas hingga awal tahun 2022 dengan wilayah terdampak yakni Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Dampak dari fenomena anomali cuaca La Nina adalah bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu bencana yang patut diwaspadai adalah angin puting beliung. Ini kerap menimbulkan kerusakan masif akibat menerbangkan atap-atap rumah warga serta merusak sejumlah fasilitas umum di sekitarnya. Selain angin puting beliung, bencana hidrometeorologi lainnya yang patut diwaspadai akibat anomali cuaca La Nina adalah hujan dengan intensitas tinggi. Nah, Anda patut waspada pemirsa, jika hujan intensitas tinggi terus terjadi selama berjam-jam, maka bencana hidrometeorologi yang berikutnya akan terjadi adalah banjir. Anda yang tinggal di wilayah hilir ataupun di wilayah bantaran kali, ini patut untuk mewaspadai tingginya debit air. Jika debit air terus meningkat, maka segeralah evakuasikan diri Anda dan juga keluarga ke tempat yang jauh lebih aman. Dan jika hujan dengan intensitas tinggi terus-menerus terjadi, maka bencana hidrometeorologi lainnya yang patut Anda waspadai adalah tanah longsor. Apalagi Anda yang tinggal di wilayah rawan longsor seperti dataran tinggi, ini Anda patut waspada mengingat tanah longsor tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Nah, jika Anda tinggal di wilayah rawan longsor, maka Anda patut untuk mengetahui perkembangan serta mengikuti instruksi dari pemerintah maupun petugas BPBD untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan berikutnya serta kemana evakuasi dapat dilangsungkan. Dan pemirsa, kondisi anomali cuaca La Nina ini dapat berlangsung dengan durasi selama beberapa bulan hingga 2 tahun dan akan kembali berulang setiap beberapa tahun atau disebut dengan siklus 2 hingga 8 tahun. Fenomena anomali cuaca La Nina ini juga mempengaruhi pola cuaca global. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, termasuk diantaranya menyediakan tenda serta posko pengungsian bagi warga. Nah, pemirsa, jika Anda harus mengungsi akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi, maka pastikan Anda tetap waspada dan jangan lengah. Ini terjadi akibat fenomena anomali cuaca La Nina yang hampir bersamaan dengan ancaman gelombang ketiga pandemi akibat varian Omikron yang ada di tanah air. Nah, jika Anda harus berada di tenda pengungsian, maka yang pertama pastikan untuk selalu menggunakan masker. Kemudian jaga kebersihan tangan Anda dengan rajin mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Dan yang paling penting
adalah hindari berkerumun serta pastikan untuk menjaga jarak aman antara satu dengan lain. Nah, mirsa, kesiapsiagaan mutlak merupakan satu hal yang diperlukan untuk menghadapi beragam potensi bencana yang terjadi, terlebih di tengah intensitas dan frekuensi hujan yang tinggi seperti saat ini. Bencana alam memang merupakan fenomena alam yang tidak bisa diprediksi dan dicegah oleh siapapun. Namun dampaknya bisa diminimalisir melalui upaya yang masif serta koordinasi yang baik antara warga dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.